Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Raja Tongo, saat ini saya bersama anak-anak muda Kabupaten Sumbawa, potensial, progresif. Mereka ini ketua di masing-masing organisasi mereka, ya. Ada yang dari Komisariat Bung Hatta, kami Bung Hatta Mataram, kemudian ada Bupati Sumbawa yang tidak punya istana. Itu dia. Baik, kita mulai. Di pemuda itu, kalau Bung Karno bilang dulu ya, berikan saya 1000 orang tua, maka saya akan mencabut Semeru dari akarnya. Tapi berikan saya 10 anak muda, maka saya akan menggoncangkan dunia. Ini dia kenapa anak-anak muda hebat ini, progresif ini, 20, 15 tahun, 20 tahun akan datang yang akan memimpin Sumbawa, hadir bersama kita ya di channel YouTube Raja Tongo ya. Sebelum kita mulai, saya ingatkan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Raja Tongo. Oke. Channel yang keren, mantap, dan asli terbaik. Oke teman-teman, kita mulai dari Bung Andi ya. Anak muda Andi Ilhami. Beliau ini, adinda kita ini baru dilantik kemarin sebagai Ketua Komisariat Bung Hatta Kota Mataram. Oke, bisa memperkenalkan diri? Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ilham. Saya diamanahkan menjadi Ketua Komisariat, bukan jabatan ya, karena kalau amanah itu kan orientasinya lebih ke akhirat. Oke. Jadi saya diamanahkan menjadi Ketua Komisariat kami Bung Hatta Mataram periode 2022-2023, dan saya berasal dari Sumbawa Besar. Saya sedikit bercerita tentang kami Komisariat Bung Hatta. Jadi kami Komisariat Bung Hatta ini adalah komisariat yang menaungi 7 kampus kalau diaskakan. Jadi 7 kampus 7 ya? kampus, Bang. Jadi kami menaungi 7 kampus, yaitu di luar UIN dan UNRAM. Kebanyakan kader kami itu adalah mahasiswa kesehatan. Kampus mana aja itu? Jadi kita ada Stikes Syarsi, Stikes Mataram, ada Undikma, ada Muhammadiyah juga. Ada di Muhammadiyah. Ada di Muhammadiyah. Jadi kami itu intinya basisnya mahasiswa kesehatan. Basisnya. Kalau basisnya mahasiswa kesehatan, saya kemarin itu bertemu dengan komunitas Ikatan Seluruh Mahasiswa Kesehatan Mataram. Iya. Gimana itu? Benar. Jadi saya juga kebetulan tergabung dalam organisasi tersebut, dan juga titip salam kepada Side, Ketua Ikatan Seluruh Mahasiswa Kesehatan, yaitu Bang Hafiz. Katanya titip salam Side. Apa sih anunya? Kegiatan-kegiatan itu? Kegiatannya di kami Bung Hatta. Ya. Jadi kegiatan di kami Komisariat Bung Hatta itu antara lain ada kami untuk sosialnya, mungkin bantu-bantu masyarakat sekitar, pergerakan juga gitu, pemira-pemira di kampus itu kami ikut andil dalam sana. Ini kalau kita berbicara perubahan ya, maka ada pemuda di sana. Ya. Kalau kita berbicara sejarah Indonesia atau bangsa-bangsa yang ada di dunia, itu tidak lepas dari pemuda. Nah, sekarang ini sudah perkenalan dari Ketua kami Bung Hatta Mataram ya. Oke. Sekarang ini kita beralih ke Bung Farhan, Bupati mahasiswa Sumbawa yang tidak memiliki istana. Silakan. Bagus itu pernyataannya. Sepakat saya itu. Semangat ya. Silakan Adinda. Ngapain saya ini? Kenalan dulu. Oh, ini bupati kenapa harus dipanggil bupati? Mahasiswa gitu kan. Oke, baik. Terima kasih Bang Kadafi sudah diundang di channel YouTube Raja Tongo namanya. Raja Tongo. Ini nggak mau kalah tenar juga dengan kita milenial. Oh, saya milenial juga ini. Oh, milenial, mengaku diri milenial, Bang. 80 sampai 90, 2000 ya. Iya. 2099, 2000 itu masih milenial. Masuk milenial. Berarti kita satu generasi. Tapi walaupun saya lebih tua kan. Yang penting semangatnya. Semangatnya itu semangat pemuda. Berarti Bang Kadafi generasi milenial yang ikut juga perkembangan ya. Dalam artian ikut mengembangkan YouTube. Nah, saya terima kasih banyak sudah diundang di channel YouTube-nya. Kalau diminta perkenalan, saya akrab dipanggil Farhan. Nah, sekarang saya masih jadi mahasiswa. Kemudian diamanahkan Mahasiswa mana? Sebut. mahasiswa Fakultas Hukum Di mana?
Ya di Fakultas Hukum di satu universitas lah. Uner, lanjut kenalan ya. Lanjut kenalan ya. Uner ini, mana ini magister, calon magister, Uner ini. Nah, ini bukan kaleng-kaleng ini narasumber kita. Mari lanjut. Oke, saya menetap di Mataram saat ini, asli Sumbawa. Saya dipercaya oleh sebagian besar teman-teman Sumbawa itu untuk menakodai sebuah organisasi yang orang-orang sering sebutnya Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa Sumbawa. Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa Sumbawa. Ya, FKPPMS orang sering menyebutnya. Nah, jadi julukan yang melekat pada FKPPMS itu pada pimpinannya itu adalah Bupati Mahasiswa Sumbawa. Bupati. Bukan saya yang buat. Bupati ya. Teman-teman. Oke. Nah, saya tertarik itu tadi Bupati Mahasiswa Sumbawa yang tidak ada kantornya. Ya, Bukan kantor, istana. istananya. Tidak ada istananya. Nah, jadi benar. Jadi FKPPMS walaupun jadi Bupati Mahasiswa ya, mungkin satu-satunya Bupati Mahasiswa yang nggak punya istana atau kantor itu ya saya. Ngantor di mana-mana kita. Oh, berarti Bebas. Alam ya. Bebas ya. Kantor di mana-mana, tapi harapannya ya kita punya kantor lah. Punya kantor. Kemudian terkait dengan FKPPMS, tadi kalau Bang Andi ya punya 7 menaungi kampus. Kalau saya itu semua kampus yang ada di NTB ini. Semua kampus Semua ya. Semua kampus yang ada di NTB selama dia itu orang Sumbawa Dan ada di dan tinggal di Mataram, sedang menempuh pendidikan di Mataram, entah itu SMA, perguruan tinggi, kan pemuda pelajar pemuda, mahasiswa. ya. Jadi bahkan pemudanya pun Yang tidak sekolah, yang tidak kuliah. dikategorikan sebagai pemuda di dalam pengertian FKPPMS itu masuk dalam naungan kita FKPPMS. Jadi selama dia itu anak Sumbawa, mahasiswa pelajar pemuda Sumbawa, asal Sumbawa, kemudian menetap di Mataram atau sedang menempuh pendidikan di Mataram, menjadi bagian kita. Berarti masuk bagian. Ini masuk bagian. Saya juga masuk bagian. Masuk Masuk bagi. juga. Oh, kalau masuk pemuda ya. Ih, saya mahasiswa. Oh, mahasiswa. Mahasiswa. Oh iya, Iya, mahasiswa. mahasiswa. Kandidat doktor. Mahasiswa juga. Kandidat. Walaupun S3 itu mahasiswa juga. Iya. Mahasiswa pasca sarjana, program doktoral ya. Lah, luar biasa. Nah, kemudian 24 kecamatan lebih tepatnya. 24 kecamatan. Jadi masing-masing kecamatan itu ada mahasiswa asal Sumbawa kan, itu dipisahkan atau tergabung masing-masing kecamatan dari Alas Barat sampai Taranum. Itu di bawah naungan FKPPMS. Jadi gitu singkatnya. Makanya disebut sebagai bupatinya mahasiswa. Kalau bupati yang yang betul-betul legitimasi itu dari undang-undang itu kan bupati yang dipilih secara langsung. Kan dipilih secara langsung oleh rakyat ya. Iya, mahasiswa artinya Mahasiswa, ya. cerminannya Cerminan. atau apa istilahnya? Apapun namanya, Miniaturnya. apapun namanya itu. Ini adalah organisasi kepemudaan yang mewadahi anak-anak Sumbawa di Mataram ya. Oke. Nah, sekali lagi seperti pembukaan saya tadi, perkataan Bung Karno ini anak muda. Anak muda itu identik dengan perubahan. Ya kan? Mahasiswa itu identik dengan istilahnya itu agen of change, agen perubahan, agen kontrol, agen sosial. Nah, saya mau melihat pandangan Bung Farhan terkait tentang ini. Silakan. Perubahan ya, Pemuda dan perubahan. muda dan perubahan. Jadi kalau bicara soal perubahan itu luas sekali ya. Apakah ingin berubah ke yang lebih baik atau berubah ke yang lebih buruk? Sama-sama perubahan itu. Sama perubahan. Ya. Tapi kalau misalnya bicara dengan agent of change, orientasinya pasti ke arah yang lebih baik. Kalau saya mengklasifikasikan perubahan itu, ya memang kita dituntut sebagai agent of change, agent of control. Tapi sebelum berubah ke arah yang lebih besar dalam lingkup yang lebih besar, saya terlebih dahulu menekankan pada perubahan terhadap diri sendiri. Sederhana aja, perubahan dari pola hidup lebih produktif. Kalau misalnya pas menjadi pelajar itu kurang produktif, kemudian ketika menjadi mahasiswa itu lebih produktif lagi. Yang kurang membaca lebih giat membaca lagi.
dia kurang berdiskusi, lebih giat berdiskusi lagi. Yang kemarin hanya menjadi follower bisa mencoba untuk atau mengambil bagian menjadi seorang pemimpin di masing-masing organisasi. Itu perubahan ke arah yang sudah misalnya menengah atau lebih besar. Tapi yang paling penting itu adalah perubahan dari diri kita sendiri, perubahan dari dalam diri kita sendiri. Ibda binafsik ya, Iya, bahasa Arabnya itu. bahasa Arabnya. Kemudian perubahan itu ada yang banyak ya, kalau quotes itu ya. Apakah kamu menciptakan perubahan atau misalnya menuntut perubahan? Misalnya ada yang begitu yang beredar misalnya. Pilih aja kita, nanti Bung Adi pasti lebih tahu lah soal itu. Kalau saya bicara soal perubahan, saya nggak mau jauh-jauh dulu. Saya berubah dari dalam diri saya sendiri. Minimal ya, saya bisa menjadi contoh bagi teman-teman saya. Dari pola hidup aja dulu misalnya. Misal pola hidup seperti apa maksudnya? Sederhana kalau mahasiswa itu, bangun pagi-pagi. Oh, bangun pagi-pagi. Ini siswa yang mau bangun pagi-pagi. Mahasiswa Ya kan? kan misalnya identik tuh Bangun mahasiswa. tidur, kok harus mandi. Ini siswa ini. Identik misalnya kita akan diskusi larut malam, kemudian bangun kesiangan. Itu nggak ada masalah, nggak ada yang menyalahkan itu. Tapi kan kalau misalnya saya, kita berubah dari hal seperti itu supaya banyak aktivitas yang bisa kita lakukan, banyak misalnya diskusi yang bisa kita lakukan. Betul. Itu hal sederhana misalnya. Atau gini Bang, dari yang mulanya fobia terhadap organisasi, fobia terhadap kehidupan sosial, kita bisa berubah dengan cara-cara yang ya banyaklah hal cara. Sederhananya begitulah saya kalau soal perubahan untuk awal. Untuk perubahan itu kita mulai dari diri sendiri dan binafsik. Sepakat. Bisa jadi. Oke. Nah, ini Bung Andi Ilhami ya. Bung Andi Ilhami itu kemarin setelah dilantik itu dia menulis status di Facebook dan itu saya lihat ya. Saya melihat postingannya itu dan saya tergerak. Anak muda ya, yang lain dari yang lain. Jadi saya melihat itu dari kalau saya petik dari statusnya itu anak muda ini memposisikan dirinya itu di mana? Ya. Di oke. Oh, terima kasih. Iklan dulu ini. Iklan dulu. Produk lokal. Produk lokal, tekelor. Tekelor. Oh. Siap, Tekelor. Ini Bang Nasrin ini tekelor ini. Berarti kita di-endorse sama Tekelor kali ini. Tekelor Bang Nasrin. Luar Ini biasa. produk yang luar biasa ini. Ini produk lokal, UMKM NTB. Luar biasa. Tekelor. Baik. Jadi kita sebagai anak muda itu mau memposisikan diri kita itu posisinya di mana? Ya, yang pertama itu ya hanya dua pilihan katanya Bung Adi. Ya, Bung Adi bilang hanya dua pilihan. Yang pertama memperjuangkan perubahan atau yang kedua menciptakan perubahan. Nah ini menarik ya. Nah, mungkin bisa langsung pada narasumbernya apa sih maksud dari ini? Ya, bisa diceritakan pandangan ini luar biasa. Oke, Bung Andi. Oke, baik, bismillah. Memang Ya, menyukup teh dulu. di Facebook saya tuh saya sempat pasca pelantikan itu saya menulis status bahwa anak muda itu ada dua jenis di dunia ini. Yang pertama, dia yang menuntut perubahan atau dia menciptakan perubahan. Nah, saya dan teman-teman saya semua sepakat bahwa kita sebagai anak muda lah kita yang menciptakan perubahan tersebut. Berbicara tentang anak muda, saya ingat di pepatah Arab yang mengatakan Subhanul Rom Rijalul God, yang artinya bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kalau pemuda hari ini ada pemimpin yang di masa akan datang, bahwa pertanyaannya apa yang perlu kita persiapkan pada hari ini. Saya teringat dengan pepatah Bung Karno juga pernah mengatakan, berikan kami 10 pemuda maka kami akan mengguncang dunia. Itu karena Bung Karno menyatakan pendapat itu tahun-tahun yang lalu. Karena apa? Pemuda pada zaman itu kapabilitasnya adalah mampu memobilisasi 1000 bahkan jutaan mahasiswa atau anak muda. Tapi bila pepatah itu digunakan sekarang, berikan kami 10 pemuda maka kami akan mabar Mobile Legend. Gitu Bang. Mabar Mobile Legend. Bukan lagi memperjuangkan hak-hak masyarakat banyak, tapi Mobile Legend. Nah, maka dari itu
apa tugas kita sebagai mahasiswa, yaitu adalah sebagai agen of change, agen perubahan, yaitu menciptakan perubahan tersebut. Seorang tokoh revolusi Chili, Carol Angelina Aida, mengatakan bahwa menjadi pemuda adalah, bisa dipotong nanti Bang? Boleh. Santai aja, mengalir. Jadi mauan yang Ini sekali penting tag. Oh, siap. Jadi Carolina Aida itu mengatakan bahwa adalah menjadi pemuda tapi tidak revolusioner adalah kontradiksi biologis. Apa maknanya? Bahwa kita dari lahir itu sudah diciptakan sebagai anak muda yang harus revolusioner, Bang, membawa perubahan sejati. Maka dari itu saya dengan teman-teman sepakat bagaimana cara kita membuat perubahan itu dengan menghimpun dalam suatu wadah-wadah organisasi, membuat perubahan-perubahan tersebut. Itu dengan cara apa? Dengan cara membuat program-program yang itu langsung mengena ke masyarakat, Bang. Seperti misalnya sosial masyarakat, kita membagi-bagi sembako, politik. Apabila ada ketidakadilan yang pemerintah mengeluarkan statement atau keputusan, kita langsung turun tangan. Jadi kita turun bukan semata-mata hanya untuk organisasi kami semata, tapi kita turun atas rata penderitaan rakyat, Bang. atas nama rakyat. Atas nama rakyat, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Kita turun atas nama kepentingan rakyat, Bang. Makanya dari itu saya mengimbau kepada seluruh pemuda, bangunlah, sudah cukup kita tidur. Karena negeri ini sedang sakit. Mereka membutuhkan anak-anak muda seperti kita, terutama mahasiswa kesehatan. Bahwa mahasiswa kesehatan itu, jika kita berkaca pada sejarah yang lalu, tahun 1908 tepat lahirnya Budi Utomo, yaitu organisasi kepemudaan pertama di Indonesia, yang dipelopori oleh mahasiswa kesehatan juga, yaitu antara lain adalah Dr. Sutomo, Dr. Wahidin, dan teman-teman Stovia atau sekolah kedokteran di zaman Hindia Belanda. Jadi teman-teman itu sepakat membuat Budi Utomo ini karena mereka percaya bahwa tugas mahasiswa kesehatan itu adalah bukan hanya merawat orang sakit, tapi juga merawat bangsa yang sedang sakit. Jadi gitu, Bang. Sip. Luar biasa. Jadi tugas dari mahasiswa kesehatan itu bukan hanya merawat orang yang sakit, tetapi merawat bangsa yang sakit. Kemana? Adinda. Ya, itu menjadi tugas kita semua. Kalau mahasiswa hukum itu tergantung dan perspektifnya dari mana. Harus dibuktikan dulu apakah bangsa itu sedang sakit atau tidak. Kalau mahasiswa kesehatan kan misalnya orang-orang sering mengatakan dokter manusia gitu. Kalau kita itu dokternya kebijakan. Nah, benar. Dokternya kebijakan. Dokternya kebijakan. Penerapan ilmu kita itu dampaknya juga pada manusia, tapi diatur oleh kebijakan. Berkaitan dengan perubahan tadi, ada kaitannya. Saya melihat untuk perubahan yang skala lebih luas, filosofinya pura-pura. Kalau di belakang kita kan ini apa ini? Rusa. Gak masuk lah kalau sama filosofinya rusa. Saya pakai filosofinya kura-kura. Filosofinya kura-kura itu nggak akan jalan kalau misalnya kita pukul cangkangnya. Coba kita pukul cangkangnya, malah dia makin masuk ke dalam cangkangnya, ke dalam tempurung, dia makin bersembunyi di dalam situ. Tapi gimana caranya supaya dia bergerak, berjalan menuju perubahan? Itu ditusuk dari dalam, kayak lidi misalnya, atau alat penusuk, tusuk dia, Jarum suntik. Bisa. atau jarum misalnya ditusuk dengan jarum. Palu jarilah. Nggak bisa ya. Kalau pukul pakai palu di atasnya itu, dia makin masuk. Sembunyi dia. Tapi kalau ditusuk dengan alat misalnya dari dalam ya, konsepnya dari dalam, dia akan lari, berjalan. Maksudnya apa? Perubahan itu harus dilakukan dari dalam. Kalau katanya Bang Andi tadi bahwa mereka sepakat untuk menciptakan perubahan, kembali lagi perspektif yang mana kalau kita melihat menciptakan perubahan? Kita juga butuh teman-teman yang menuntut perubahan. Tusuk dari dalam itu menciptakan perubahan dari dalam, itu menciptakan namanya. Tapi harus ada penuntutan sebelum menciptakan itu. Jadi harus masuk dulu ke dalam sistem.
kalau mau menciptakan perubahan. Perubahan. Jadi kalau kita mau menciptakan perubahan, kita harus berada di dalam sistem itu. Oke. Nggak bisa dari luar. Nah, itu punya check and balance. Cek. Menciptakan sama Itu menuntut. sama-sama membutuhkan, sama-sama. Memperjuangkan, bukan menuntut tapi memperjuangkan. Oh ya, kalau bahasanya Bang Kadapi memperjuangkan perubahan. Kalau misalnya bahasanya mahasiswa kayak bahasanya Bang Andi tadi misalnya, menuntut perubahan. Ini saya perjelas ya, untuk menuntut ini definisinya itu adalah orang yang maunya terima instan aja tanpa berjuang, itu menuntut. Oke. Kemudian sepakat. Nah, jadi itu harus seimbang. Ada yang menciptakan dari dalam, ada yang menciptakan dari luar. Ciptaan itu karena ada tuntutan, karena ada dorongan. Jadi kalau tidak ada tuntutan, tidak ada perubahan akan tercipta. Jadi konsep sederhananya begitulah saya pakai filosofi yang tadi. Kalau ingin menciptakan perubahan dari dalam seperti apa? Ya seperti saya bilang di awal tadi, dari dalam diri kita sendiri dulu. Dari kondisi kita sendiri dulu, baru kalau mau menciptakan perubahan yang lebih besar. Nggak usah kita mau merubah dunia ini sementara. Ya, jadi kita sendiri aja belum ada perubahan ya. Bagaimana kita ke yang lebih besarnya? Jadi mungkin ada closing dari Adinda, Dari Bupati Bupati mahasiswa aja dulu. mahasiswa Sumbawa yang ada di Sumbawa yang tidak ada kantornya Kantor lagi. istana. 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 Tidak ada istana. Dari istananya ya. Harapannya. KSB itu mewah dan megah, padahal itu adiknya Sumbawa itu KSB. Iya. Ya kan? KSB itu lahir dari rahim Sumbawa. Tapi asrama mahasiswanya itu berdampingan dengan FPI. Wih, benar. Sumbawa, nggak tahu saya di mana. Enggak ada ya. Ini Gimana? teguran ini Ah, untuk betul. pemerintah daerah. Saya enggak tahu ini. Iya. Karena memang mungkin tidak ada anggarannya, memang tidak ada memang apa dianaktirikan atau memang enggak ada anggaran. Bang, disampaikan aja, Bang. Disampaikan aja. Karena momen pas di channel YouTube orang yang terkenal, Benar. subscribernya sekitar 5.000-an. Benar. Ini bukan masalah subscriber, tapi ini mau masalahnya itu memperjuangkan. Ya makanya Perubahan ini. saya sampaikan, Ah. kebetulan saya berada di channel YouTube yang terkenal, subscribernya 5.000 dan ditonton oleh ribuan ratusan orang. Maka kesempatan ini saya bicara bahwa memang benar kita nggak punya kantor gitu. Kita nggak punya asrama tadi. Kalau dibandingkan dengan KSB ya Benar. insecure lah kita jauh. Sangat. Tapi harapannya ya insya Allah kita pasti akan perjuangkan dengan mahasiswa Sumbawa lain. 24 kecamatan dan organisasi mahasiswa yang lain akan memperjuangkan. Jadi saya tuh sering mendengar ya mahasiswa Sumbawa itu memperjuangkan, tapi tidak ada sampai saat ini tidak ada asrama. Saya mempertanyakan perjuangan itu betul-betul ada apa hanya di mulut saja? Iya, menarik. Iya, hanya di mulut saja atau betul-betul diperjuangkan? Soalnya sudah dari dulu, dari 2010 atau 2011 sudah 10 tahun, 11 tahun. Menarik ya, memperjuangkan tadi kaitannya dengan memperjuangkan dan menciptakan ya. Perubahan juga, dia langsung ambil contoh kita. Bukan menciptakan. Dari zamannya Iqbal Sanggo itu. Iya, memang benar. Bahkan jauh senior dari Bang Iqbal ketika Iya. termakan itu selalu memperjuangkan. Mungkin sekarang sudah saatnya kita beralih ke menciptakan. Kita harus masuk ke dalam sistem. Dalam artian apa? Tidak harus kita jadi tuan. Orang-orang hebat di Sumbawa, di provinsi ini kan orang-orang Sumbawa semua. Artinya sudah masuk ke dalam sistem. Seharusnya bisa tercipta perubahan. Nah, keinginan kita besar untuk menciptakan perubahan, tapi kita nggak punya kuasa untuk menciptakan karena kita di luar sistem. Lah tugas kita ini ya udah menggedor dari luar. Perjuangannya itu pertanyaan besarnya. Perjuangannya sampai di mana?